Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mega Dewi Lestari, SSTM Kep, dosen tetap di Prodi Kebidanan S1, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Pada saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 2025 yang diadakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DEA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Saya akan menampilkan video pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Asuhan Kebidanan Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah dengan bobot 6 SKS. Mata kuliah ini dipelajari oleh mahasiswa tingkat 3 semester 5. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama sikap. Untuk sikap, capaian S2 5, 6, dan 9. Untuk pengetahuan P1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, dan 14. Untuk keterampilan umum KU 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 9. Dan yang terakhir keterampilan khusus KK 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11 yang semuanya telah tertuang di dalam RPS. Pada tema ini, mahasiswa akan belajar tentang pengetahuan dan klinis kebidanan normal, keterampilan dalam komunikasi efektif termasuk pengkajian dan pendokumentasian pada lingkup praktik kebidanan, yaitu asuhan bayi, balita, dan anak prasekolah dengan mengutamakan keselamatan pasien dan menerapkan interdisiplin dan interprofesional. Ada 15 bahan kajian yang dipelajari. Yang pertama, psikologi pertumbuhan dan perkembangan, konsep psikologi perkembangan manusia dari lahir, kemudian penyediaan nutrisi yang sehat, masalah lazim pada bayi balita usia prasekolah, upaya promosi dan prevensi, teknik pengumpulan data terfokus, parent infant dan children bonding, pengasuhan ideal orang tua, stimulasi deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak, intervensi dini gangguan tumbuh kembang anak, anticipatory guidance, lingkungan aman untuk bayi dan anak, pemeriksaan bayi saat lahir dan sehari-hari, serta prinsip pemberian nutrisi pada bayi dan asuhan rutin pada bayi baru lahir normal. Proses pembelajaran dapat dilakukan di kelas, di laboratorium, dan di klinik. Pembelajaran teori dapat berupa kuliah, tatap muka, ceramah, seminar, problem-based learning melalui tutorial, small group discussion, diskusi kelompok, studi kasus, penugasan individu terstruktur, pembelajaran berbasis proyek, dan belajar mandiri. Sedangkan metode pembelajaran praktikum berupa praktikum di laboratorium, demonstrasi, clinical skill lab, role play, simulasi, dan juga pembelajaran luar kelas melalui clinical visit dan observasi, serta reflective learning, reflective practice, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian kompetensi lulusan. Pembelajaran ini dilakukan secara tatap muka langsung di kelas maupun daring dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana yang mutakhir, diantaranya penggunaan Smart Room, Zoom, dan Google Meeting, serta melalui LMS. Penggunaan berbagai media dan alat laboratorium terkini juga memadai dapat menjadi perhatian dalam proses pembelajaran. Bahan rujukan pada mata kuliah ini meliputi bahan buku ajar kesehatan ibu dan anak, buku ajar Myles, buku ajar ilmu kebidanan, buku ajar Varney, buku ajar psikologis ibu dan anak,
buku ajar imunisasi, MTBS, SDDTK, dan berbagai jurnal nasional maupun internasional. RPS dan bahan ajar dapat diunduh oleh mahasiswa melalui LMS secara terbuka. Penilaian dilakukan secara sumatif dan formatif melalui evaluasi baik teori maupun praktik. Penilaian dilakukan secara sumatif dan formatif. Untuk teori, 35% melalui ujian MCQ, 25% melalui student oral class analysis, kemudian 20% untuk metode tutorial atau praktikum, diskel, PRK, ataupun seminar, dan 20%-nya untuk tugas terstruktur. Sedangkan evaluasi praktik dilakukan melalui CSL atau Clinical Skill Lab sebanyak 30% dan 70% dengan mengikuti Objective Structure Clinical Examination atau OSCE. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah asuhan kebidanan bayi, balita, dan anak prasekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Oke, biar makin semangat, jadi kalau selamat sore nanti semangat pagi ya. Biar kita semangatnya kan masih pagi ya. Ini kan jam terakhir ya. Oke, sekali lagi ya. Selamat sore. Selamat pagi. Oke, alhamdulillah. Sudah pada makan? Sudah. Powernya masih on ya. Oke, seperti slide di depan ini. Nah, ini ada berbagai macam makanan. Ada apa saja nih? Ada seblak, oke, ada mie dan sebagainya. Oke, kalau kita suka banyak banget makanan ya, dan kalau lapar itu tinggal kita memilih makanan apapun ya. Udah masuk semua tuh makanan, mau yang pedas, mau yang berpengawet dan sebagainya ya. Mungkin masih sedikit yang mempertahankan makanan-makanan dengan gizi yang betul-betul baik ya. Tapi pernah nggak berpikir kalau bayi makanannya kira-kira apa ya? Bubur. Terus nasi ada? ASI. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang manajemen makanan pendamping ASI. Ya, atau sering disebut juga MPASI. Oke. Untuk MPASI ini, kalau kemarin kita lihat permasalahan di Indonesia, ya, ini permasalahan gizi pada bayi balita kita sudah kilas di pertemuan yang lalu. Masih ingat apa saja? Stunting, kemudian gizi buruk, kemudian apa lagi? Obesitas, guys. Nah, itu semua permasalahan gizi di Indonesia. Ya, kalau kita lihat berdasarkan jurnal, ini sudah ada beberapa jurnal. Salah satunya adalah hubungan pemberian asupan makanan pendamping ASI dengan pertumbuhan bayi anak usia 6 sampai 24 bulan. Dan satu jurnal lagi, ini adalah faktor ibu dan waktu pemberian MPASI berhubungan dengan status gizi bayi balita. Ya, nah di sini hasil dari penelitian di sini menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan status gizi adalah yang pertama pendidikan ibu, pengetahuan tentang gizi ibu, perilaku gizi ibu, dan juga waktu pemberian MPASI. Jadi itu sangat berpengaruh terhadap adanya masalah-masalah gizi pada balita. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran hari ini adalah kita akan sama-sama ya belajar tentang tata laksana manajemen dari pemberian MPASI. Oke. Tahapannya nanti kita jelaskan dulu, Ibu jelasin dulu, nanti kalau ada pertanyaan silakan di akhir ya. Lalu kita akan ada evaluasi. Tenang, evaluasinya nggak serem-serem ya. Kita main games nanti di akhir ya. Oke. Nah, perlu nggak sih memahami MPASI ini? Perlu. Kenapa perlu? Nah, dengan memahami MPASI ini, kita dapat mengetahui yang pertama kebutuhan nutrisi dan juga nanti bisa mengoptimalkan
pertumbuhan serta mencegah terjadinya adanya permasalahan gizi pada bayi dan anak atau bayi dan balita. Ya. Oke, kita mulai saja. Oke, pokok bahasan hari ini ada 2. Ada dasar-dasar pentingnya MPASI, yang kedua adalah tahapan pemberian ASI, MPASI. Ada yang tahu MPASI itu apa? Yaitu pengertiannya, itu panjangannya, makanan pendamping ASI. Kira-kira apa tuh yang disebut makanan pendamping ASI? Makanan yang apa? Makanan yang diberikan untuk mendampingi saat bayi diberikan ASI. Oke. Di usia 6 sampai 24 bulan. 6 sampai 24 bulan. Bayi dikasih ASI aja atau ada yang makanan yang diberikan? Ada makanan yang diberikan. Nah, makanan itu disebut MPASI, gitu ya. Oke. Gimana sih MPASI yang baik? Nah, yang pertama adalah kaya energi, protein, vitamin, dan zat mikro. Jadi tidak ada lagi pemberian yang hanya pisang saja gitu, atau 6 bulan dikasihnya hanya pepaya aja. Nggak, karena kandungannya harus lengkap. Yang kedua, bersih dan aman. Yang ketiga, tidak diberikan terlalu banyak merica atau garam. Jadi nanti ada makanan yang lembik, yang juga makanan yang lunak, itu nggak boleh dikasih apapun. Ya, jadi rasanya pure dari makanan tersebut. Lalu mudah untuk dimakan anak, disukai anak, tersedia di wilayah setempat dan juga terjangkau, nggak usah yang mahal-mahal ya. Yang ada di situ, yang dimakan sama orang tua, yang ada di tempat tinggal itu yang diberikan pada bayi. Oke. Dan yang ketujuh adalah untuk mudah menyiapkan. Ini adalah syarat adanya MPASI yang baik. Kapan MPASI ini diberikan? 6 bulan. Tadi ada yang ngasih 4 bulan, 2 bulan? Tidak. Nah, waktu dulu masih ada 4 bulan, 2 bulan ya, tapi teori sekarang harus 6 bulan gitu ya. Harus 6 bulan di sini. Kemudian, nah, pada saat 6 bulan ini nanti tubuhnya sudah menyesuaikan untuk penerimaan MPASI. Ya, jadi 0 sampai 6 bulan masih ASI, 6 bulan karena tubuhnya sudah siap, lidahnya dapat dikendalikan dengan baik, gerahamnya sudah bisa melakukan gerakan mengunyah ke atas ke bawah, kemudian ada mulai tumbuh gigi, walaupun nggak langsung seblak tadi ya, nggak langsung daging gitu ya. Kemudian bayi suka masukin tangan ya ke mulut, nah itu juga satu dasar bayi udah mulai MPASI. Kemudian berminat terhadap rasa yang baru serta pencernaannya, usus-ususnya ya, yang ada bakteri-bakteri baiknya itu sudah mulai berfungsi untuk mencerna makanan, bukan hanya ASI. Gimana nih kalau kasusnya kayak dulu, 4 bulan udah dikasih makan, 2 bulan udah dikasih makan ya, ini ada risikonya. Yang pertama adalah cenderung menggantikan ASI. Jadi harusnya ASInya full, masih banyak. Ketika diberikan makanan, anaknya udah kenyang duluan. Jadi nggak mau netek, akhirnya ASInya berkurang. Padahal 0 sampai 6 bulan itu makanan terbaiknya adalah ASI. Sehingga masuklah ke poin 2, mengakibatkan asupan zat gizinya menjadi rendah karena ASInya berkurang. Ya, dan tidak bisa digantikan oleh makanan tambahan. Kalau 0 sampai 6 bulan mutlak harus ASI. Gitu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan resiko dari penyakit. Yang pertama, kurangnya faktor pelindung atau imun. Yang kedua, makanannya bisa tidak bersih atau ada kesulitan untuk mencerna karena organnya belum siap kalau belum 6 bulan. Ya. Lalu apalagi nih? Nah, kita masuk tahapan MPASI, pemberian MPASI. Topik yang kedua. Oke. Kalau dilihat ASI itu yang kuningnya full dari 0 sampai 24 bulan. Ini berkaitan dengan di mata kuliah lain ya. Kalau misalnya ada ASI eksklusif, bukan hanya 0 sampai 6 bulan, tapi dilanjutkan sampai 24 bulan. Hanya yang 6 bulannya ditambah dengan MPASI.
Di usia 6 sampai 8 bulan makanan lumat, di usia 9 sampai 11 bulan makanannya lembik, ya, sudah mulai agak padat. 12 sampai 24 bulan ini mulai makanan keluarga, sudah mulai nasi, ya. Dan ini penting karena MPASI itu bukan hanya apa saja yang dimakan, tapi dari tekstur, dari banyaknya itu harus disesuaikan dengan usia perkembangan bayi. Gitu ya. Oke. Ya. Pengolahan makanan. Nah, tentu saja ini tadi makanannya harus diolah dan disesuaikan sesuai dengan usianya. Kemudian tadi tidak boleh dikasih apa? Gula, garam, merica, ya. Untuk makanan-makanan yang lembek dan lembik. Kemudian ada makanan yang harus sampai matang. Ini yang protein hewani. Daging, daging ayam, telur, ikan itu harus betul-betul pastikan matang. Ya, tidak boleh kayak steak mau di bawah gitu ya. Tingkat kematangannya nggak well done, nggak boleh. Kalau pada anak harus matang. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, nah ini jangan lupa cuci tangan, kemudian teksturnya kita cek kembali, ya. Dan kalau sudah makanan keluarga, itu mau tempenya dikecil-kecil atau mau potongan sayurnya dikecil-kecil disesuaikan dengan bayinya atau anaknya boleh. Jadi dicincang. Oke. Slide selanjutnya. Nah ini untuk 0 sampai 6 bulan hanya ASI saja. Susui sesering mungkin 8 kali per hari. Kalau tidur lebih dari 3 jam, bangunkan dan susui. Jangan dibangunin aja ya, disusui juga. Kemudian susui sampai payudara terasa kosong, lalu pindah pada payudara sisi lainnya. Jadi 2 payudara semuanya full habis. Kalau ibunya misalnya masih menyusui tapi dia masih merasa belum kosong, berarti asupan nutrisinya tidak optimal. Ya, jadi harus sampai kosong. Ya, ini dia MPASI dimulai dari 6 bulan. 6 sampai 8 bulan bentuk makanannya lumat, ASINya diteruskan ya sesering mungkin. Bentuk makanannya lumat diberikan 2 sampai 3 kali. Ya, kayak obat ya, 2 sampai 3 kali. Kayak Anda 2 sampai 3 kali enggak? Atau 4 kali? 2 sampai 3 kali ya. Nah, ini bertahap, enggak banyak-banyak, cuman 2 sampai 3 sendok makan. Ya, pada awal pemberian. Nanti bertahap jadi setengah gelas atau kalau di cup ada ukurannya 125 cc. Nah, ada makanan selingan, mau biskuit, mau buah, itu disebut makanan selingan. 1 sampai 2 kali sehari. Tidak tajam, tidak berbumbu, tidak menggunakan gula, garam, penyedap rasa, kemudian pengawet dan pewarna. Mudah ditelan anak. Disukai anak, kalau nggak suka jangan dipaksa karena nanti akan menimbulkan trauma, ya. Dan juga tersedia dan harganya terjangkau. Untuk selanjutnya di usia 9 sampai 12 bulan, ini ASINya tetap diterusin, kemudian makanannya lembik, pemberiannya 3 sampai 4 kali, ya. Jadi naik 3 sampai 4 kali dari 125 cc atau tadi setengah gelas. Setiap kali makan itu harus sudah tercapai. Ya. Kemudian makanan selingannya tetap 1 sampai 2 kali per hari. Snack. Oke, ini konsistensinya lebih padat daripada yang tadi. Tadi buburnya agak lembek, sekarang padat. Lalu yang terakhir adalah pola makan di 12 sampai 24 bulan. Anak 1 tahun ini sudah harus diberikan makanan keluarga. Kalau tidak nanti efeknya juga untuk berbicaranya juga dia akan terhambat. Gangguan bicara juga bisa dari pola makan atau tekstur makanan yang tidak tepat. Karena kan dengan makan itu kan ada mengunyah, ya, gerakan di geraham gitu. Ini 3 sampai 4 kali sehari. Lalu makanan selingannya 1 sampai 2 kali sehari. ASINya gimana? ASINya tetap diberikan. Namun ya, pemberian makanan MPASI ini disesuaikan dengan keluarga. Kalau keluarga makannya sayur asem, maka anaknya juga sayur asem gitu. Jadi barengan. Makanya disebutnya makanan keluarga, tidak dipisah. Kemudian makanannya harus bergizi. Kemudian tidak memberikan makanan manis sebelum makanan padat. Ya, karena manis itu dapat
Jadi udah kenyang duluan gitu ya. Dan ASI ini hanya sebagian minum dengan frekuensi 3 sampai 4 kali sehari. Jadi tidak full 8 kali sehari, sudah berkurang frekuensinya. Gitu ya. Oke, itu untuk tahapan pemberian ASI. Faktanya apa? Faktanya menurut literatur review, penelitian-penelitian, makanan padat atau semi padat diberikan pada umur 6 sampai 6 bulan, 8 bulan. Ini pada 8 dari 10 bayi. Namun masih ada nih pemberian makanan cair. Ya, seperti jus atau banyak yang ngasih sari kurma ya atau madu pada usia kurang dari 6 bulan. Jadi makanan padatnya mah betul di 6 bulan, tapi ada makanan cair yang masuk tuh selain ASI ya. Kemudian 33% kelompok anak umur kurang dari 2 bulan ini diberikan makanan formula selain ASI. Masih ada ya. 53% umur 4 sampai 5 bulan sudah mengkonsumsi makanan padat dan semi padat. Hanya 50% umur 6 dan 8, sampai 8 bulan mengkonsumsi buah dan sayur. Jadi biasanya nggak pakai buah, nggak pakai sayur gitu ya. Atau kemudian konsumsi daging, ikan, unggas, telur ditemukan hanya 3 dari 10 anak yang menyusu dan 4 dari 10 anak yang tidak menyusu. Dan yang terakhir, 4 dari 10 anak usia 6 sampai 23 bulan atau 41% ini mendapatkan MPASI dari produk susu dan mayoritasnya tetap mendapatkan ASI. Ya, ini faktanya. Dari fakta ini berarti pemberian MPASI di kalangan masyarakat sudah tepat belum? Belum. Meskipun iya deh ini 6 bulan gitu ya. Tapi tadi ada yang ngasih sebelum 6 bulan sari kurma atau apa begitu ya. Nah, artinya faktor-faktor ini yang masih dapat menyebabkan gizi di bayi itu tidak baik ya, dan permasalahan gizi bisa muncul ya. Oleh sebab itu, selain kita mengetahui tentang MPASI ini, kita juga nanti sebagai bidan harus bisa mempromosikan ya, mengedukasi ibu-ibu tentang MPASI yang tepat itu bagaimana, terutama dalam pencegahan stunting, karena di Indonesia kan stuntingnya masih cukup tinggi. Nah, ada nih salah satu ya alat untuk mempromosikan ya. Ini ada yang tahu apa ini? Ringkat ini adalah salah satu produk dari penelitian ya tentang stunting dengan pengetahuan ibu yang sudah diteliti, dan juga ringkat ini sudah dihakikan juga ya, dan ini sudah dipakai ke beberapa pengabdian masyarakat ya. Jadi beberapa ibu-ibu sudah kita papari dengan informasi-informasi, dan salah satu medianya ini dapat kita gunakan ringkat ini gitu ya. Nanti kita belajar ini. Ada yang bertanya? Silakan. Mana dulu? Ya, silakan. Izin Ya. bertanya. Kan kita ada makanan kemasan. Nah, di situ kan ada kayak bagus gitu, ada gizi-gizinya. Nah, lebih baik mana produk kemasan itu yang ada tulisan gizinya atau makanan yang buat sendiri gitu? Oke. Ya, jadi pertanyaannya, apakah ada makanan instan dengan makanan yang kita buat sendiri itu bagus mana? Begitu ya? Oke, teman-temannya ada yang mau jawab? Silakan. Pilih mana nih, instan atau yang kita buat? Buat sendiri. Buat sendiri. Kenapa buat sendiri? Oke, karena apa? Karena tidak ada pengawet, terus tidak ada penyedap rasanya gitu, Bu. Oke, tidak ada pengawet, tidak ada penyedap rasa ya. Kita kan nggak tahu tuh kalau yang sudah dikemasan ya. Jadi sebaiknya memang agak ribet bikin sendiri, tapi dia lebih terjamin untuk gizinya. Kalau cukup, kita akan lakukan evaluasi terlebih dahulu ya sebelum kita tarik kesimpulan. Ya, ada pertanyaan lagi tidak? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita mulai evaluasi ya. Tadi kan Ibu bentuk evaluasinya games. Siapa yang akan ikutan games? Oh, ternyata semuanya ya. Oke, semuanya maju ke depan deh kalau gitu ya. Kebetulan di sini sudah saya siapkan untuk caranya kita mencocokkan mana yang termasuk di 0 sampai 6 bulan sampai di 12 sampai 24 bulan. Sudah paham cara mainnya? Oke.
kita mulai dari sisi sebelah sini. Silakan Teh. Oke, satu-satu, mangga. Lanjut ya Teh. Biar langsung. Oke, yuk lanjut. Nanti mengular ya. Oke, yang mana ya? Oke, yuk. Ya, lanjut. Oke, sambil dibaca dulu, dibaca. Silakan, ayo. Oke. Yuk. Jadi langsung ya, begitu ke depan langsung. Jangan tabrakan. Ayo, ke depan say. Ya, depan. Oke. Ya, silahkan. Bener nggak? Bener nggak? Ayo, coba sambil dicek. Silakan. Kemana itu? Woi, silakan lagi. Oke, masih ada? Ayo disusul. Mana? Oh, ke atas. Ya, baik. Masih ada? Silakan. Masih ada 2 lagi? 1 lagi ya? Oke, 1 orang lagi. Pas. Iya. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Oke, udah coret-coret gini nih, coret-coret. Ya. 0 sampai 6 bulan. Susui sesering mungkin, betul? Betul. Kemudian, mana lagi nih? Ini ya, susui 8 kali per hari? Ya. Oke, lalu mana lagi ke sini ya? Bangunkan bayi. Lalu apa lagi? Susui sampai pada Susui kosong. Oke, tepuk tangan. 6 sampai 8 bulan. Mana nih? teruskan pemberian nasi. Teruskan pemberian asinya yang mana? Ini. Oke, kemudian makanan selingan ya. Oke, apalagi? 2 sampai makanan lumat. Makanan lumat. Ini. Kemudian Jangan makan gula. mana? Jangan gulakan gula mana? Di atas. Di mana? Ini. Oke, udah clear semuanya? Clear. Oke. 9 sampai 12 bulan. Teruskan pemberian ASI. Kemudian ini sudah betul ya. Makanan lembik, makanan selingan. Kemudian oke. Tepuk tangan dong satu lagi kasihan. Ya. Ini sisanya berarti sudah oke ya semuanya ya. Ya. Yeay. Ya, oke. Alhamdulillah berarti semua sudah bisa menjawab dengan tepat ya. Apa yang bisa ditarik dari kesimpulan pertemuan hari ini? Penting tidak untuk kita mengetahui MPASI? Penting. MPASI itu harus diberikan secara tepat, baik waktunya, dosisnya, bukan dosisnya kalau dosis obat ya, waktunya, apanya, porsinya, jenisnya, konsturnya, ya, agar bisa mengoptimalkan nutrisi bayi dan mencegah terjadinya stunting, gitu ya. Maka untuk tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai, yaitu kita mengenal, mengetahui, dan mampu menjelaskan tentang manajemen makanan pendamping ASI. Nah, ada yang sudah baca silabus? Untuk pertemuan selanjutnya apa? Untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktik untuk membuat MPASI ya. Jadi nanti kita gunakan laboratorium untuk di gizi ya. Nanti ada tugas untuk Anda apa saja bahan dan alat yang akan dibawa gitu ya. Tetap semangat. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.